Shalom. Bersyukur untuk ibadah yang boleh menguatkan pujian, penyembahan yang membuat kita mungkin lupa kalau di luar sedang banjir. Artinya kita tenggelam di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai yang ke-15. Tema kita bicara soal cara kita mendengar. Mari kita membaca bergantian. Ayat 4 saya akan mulai terlebih dulu. Bapak Ibu bolehkah ayat ke-5, kemudian saya ayat ke-6, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit dalam kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara terkasih, kita bersyukur minggu lalu kita sudah merayakan HUT gereja kita yang Tuhan kasih dan kita sangat mengasihi gereja Petra Indonesia. Gereja yang berbuah dan bahkan gereja yang berbuah lebat itulah kerinduan daripada setiap kami para hamba Tuhan, majelis penatua, diaken, dan bahkan setiap jemaat Tuhan. Dan kita rindu agar gereja bisa berbuah lebat. Dan kita akan melihat di hari ini, saudara-saudara, bagaimana bagian firman Tuhan ini berkaitan, bagaimana supaya berbuah, yaitu dalam ayat 14 dikatakan, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini adalah bagaimana cara mendengar, itu penting. Cara mendengar yang salah akhirnya apa? Dampaknya tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 18, tekanin lagi tadi bagian firman Tuhan yang kita sudah baca berkaitan dengan perhatikanlah cara kamu mendengar. Dan di sini saudara-saudara tema kita yaitu cara kita mendengar. Cara kita mendengar di sini sangat erat kaitannya dalam pertumbuhan iman. Cara kita mendengar erat kaitannya dengan sikap hati. Cara kita mendengar erat kaitannya bagaimana pertumbuhan spiritual kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, tentu saja saudara-saudara ini sama sekali tidak bermaksud saudara-saudara ya untuk
tidak netral. Maksudnya apa tidak netral? Tidak netral artinya yang disoroti hanya pendengar. Bagaimana dengan pemberita firman? Bagaimana dengan pengkhotbah? Bagaimana dengan para pendeta? Saudara tenang, ada ayat bagian firman Tuhan Yakobus misalnya ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, bagian firman Tuhan betul-betul menyoroti seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang yang menjadi guru itu kalau mengajarkan ajaran yang ngawur, ajaran yang sesat, dihakimi jauh lebih berat daripada jemaat Tuhan. Tetapi di bagian yang lain, saudara-saudara, kita melihat misalnya bagian yang kita barusan baca, Tuhan juga memberikan porsi yang juga sangat besar, yaitu kepada siapa? Kepada para pendengar firman Tuhan. Dan di sini kita melihat porsi untuk setiap mereka memberitakan firman hanya dikutip satu ayat saja, benih itu adalah firman Tuhan. Tetapi di bagian yang lain, jenis yang pertama, jenis yang kedua, jenis tiga, jenis keempat. Dan ini yang akan kita bahas bersama bagaimana sikap hati untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahasnya, perhatikan video yang berikut ini, di mana ada banyak macam atau jenis orang mendengar firman Tuhan. With pink roses bedight, with lilies o'erspread, is my baby's sweet head. Yang terakhir cukup lebay ya saudara ya. Tapi itu bukan di gereja Petra Indonesia, saudara ya. Ini gereja yang lain, saudara. Jadi lihat aja dari wartanya tadi bukan gereja Petra Indonesia. Jadi kita melihat bagaimana sikap hati mendengar firman Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana ada banyak cara. Dan ketika kita melihat mereka yang mendengar firman Tuhan, maka kita hanya bisa melihat dari penampilannya. Maka dibagi 9 kategori tadi saudara-saudara. Tetapi kita melihat, kita belum tentu bisa menjudge mereka dengan cara seperti itu. Barangkali waktu ngelihat gadget yang dibuka Alkitab. Barangkali waktu lihat gadget dia betul-betul lihat ada tafsiran Alkitab. Betul gak ya hamba Tuhan ini menafsirkan hal seperti ini. Bukankah itu hal yang baik? Jadi belum tentu saudara-saudara bagaimana ketika kita melihat tampilan yang di luar itu, kita bisa langsung berkata bahwa oh ini sikap hatinya tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus itu berbeda cara melihatnya. Tuhan Yesus bukan melihat penampilan tetapi apa yang dilihat? Hati. Hati yang paling dalam saudara-saudara. Bagaimana Yesus melihat ada 4 jenis orang atau 4 jenis sikap hati yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang jenis yang pertama adalah sikap hati, yaitu hati yang keras. Hati yang keras di sini dikatakan diumpamakan seperti
benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu kemudian iblis ambil benih itu dan kemudian akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kebenaran firman Tuhan itu. Dan seringkali saudara-saudara hati yang keras ini dicontohkan pada orang-orang yang kelihatannya dia datang ke gereja. Kelihatannya saudara-saudara tertarik dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia akan berguna untuk orang lain, saudara-saudara. Jadi ketika dengar firman, biasanya ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah sayang, khotbahnya bagus, tapi orang itu gak datang. Orang itu gak hadir, sayang sekali. Nah khotbah hanya baik untuk orang tersebut, tidak bersentuhan dengan dirinya. Lalu kemudian hal yang kedua, kita melihat bagaimana hati yang emosional. So, maksudnya apa? Hati yang emosional. Hati yang emosional ini hati yang sangat tergugah sekali atau perasaan. Sebenarnya kita pakai katanya perasaan bukan hati, saudara ya. Perasaan yang sangat dominan sekali sehingga apa? Ketika dengar firman Tuhan, meresponi dengan gembira. Ini bahkan firman Tuhan berkata seperti itu. Mereka akan berespon dengan gembira, tampaknya senang dengan firman Tuhan. Namun ketika firman Tuhan itu masuk ke dalam hidupnya, dia tidak sampai masuk ke dalam hati. Hanya sampai pada perasaannya. Nah sehingga orang-orang semacam ini hanya suka dengan firman Tuhan yang sifatnya adalah menghibur. Senang, karena apa? Karena dihibur. Kenapa? Karena kesenangannya atau kepentingannya itu seperti didorong dan mendapatkan kekuatan untuk difasilitasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, orang ini sebenarnya tidak suka dengan firman Tuhan. Apalagi bicara soal dosa, salib Kristus dan pertobatan. Tapi hanya senang dengan mujizat dan berkat Tuhan. Begitu firman Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan. Waduh langsung melek saudara ya. Mungkin matanya tadi sudah ngantuk-ngantuk, tetapi begitu ada mujizat, waduh apa ini, apa ini. Nah kita akan melihat bagaimana orang-orang semacam ini saudara-saudara, Tuhan Yesus tegur. Dan Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras. Bagaimana mereka tertarik mungkin dengan firman Tuhan, sempat bergembira loh. Sempat senang loh, sempat bereaksi loh. Tetapi sebenarnya tidak berakar, tidak menancap di dalam hati. Waktu saya menjadi pembina youth, saya seringkali tanya sama pengurus, kemudian pengurus memberikan feedback. Ini ada pembicara pastor yang ini gimana, pastor yang itu gimana. Dan pengurusnya para pria saudara ya. Dan dia berkata bahwa undang lagi, bahwa luar biasa ya firman Tuhannya. Apa? Cantik pembicaranya. Jadi sepanjang ibadah tuh dia ngeliat melototin saudara ya. Memang cantik saudara ya. Jadi orang yang cantik good looking ini mendapatkan porsi lebih untuk dapat dilihat. Tapi begitu tanya apa isinya? Apa ya? Apa ya? Nah sama ya. Ada pembicara yang gantengnya itu seperti artis Korea sampai anak-anak muda yang wanita itu melihat itu wah ya saking terpesonanya, terhibur, tetapi dia lupa dengan isi firman Tuhannya itu. Dan seringkali ini mengganggu dan mengecoh setiap kita bahwa yang penting adalah bagaimana firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan yang mengubahkan hati, firman Tuhan yang betul-betul menegur dosa. Sehingga dalam bagian ini saudara-saudara kita melihat bagaimana ada orang-orang yang Tuhan tegur dan Tuhan nasihati setiap mereka jangan seperti ini, jangan seperti ini. Dan kalau kita melihat ternyata ada dua macam aliran yang seringkali saudara kita sulit sekali dan membuat kita terkecoh. Apakah dia sungguh-sungguh dengar firman Tuhan? Maka kita melihat bagian yang pertama adalah emosionalisme. Sedikit-sedikit terharu, sedikit-sedikit senang, sedikit-sedikit meneteskan air mata. Tapi perhatikan terlebih dulu apakah betul-betul ia bertobat sungguh-sungguh. Apakah hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Dan kelihatannya dia meneteskan air mata tetapi sebenarnya tidak bertobat. Dia hanya betul-betul melihat bagaimana firman Tuhan itu mendukung akan kepentingannya. Dia mungkin hanya menyesali tetapi tidak bertobat. Saudara, orang yang semacam ini seperti Yudas juga pernah
menyesali akan keadaannya. Hari depannya tidak tahu akan seperti apa. Dia menyesal tetapi sebenarnya tidak bertobat. Dia tidak tahu hari depannya akan seperti apa. Tetapi kita tahu dia tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Tetapi di sisi yang lain saudara, kita tahu juga ternyata ada orang-orang yang terjebak dengan intelektualisme. Nah, apa itu intelektualisme? Artinya pokoknya punya pengetahuan teologi yang hebat. Ketika habis dengar khotbah dia senang sekali diskusi akan kebenaran firman. Dan apalagi waktu dengar firman Tuhan dia bisa menambahkan sendiri, mencari inspirasi tadi. Dia bisa menambahkan harusnya dibahas yang bagian ini. Wah dia nggak tahu, belum pengkhotbah nggak tahu, belum pernah baca buku daripada karya ini. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini saudara. Karena apa? Karena pengetahuan teologinya memang banyak. Tetapi seringkali ini terjebak di dalam pengetahuan teologi dan tidak berwujud di dalam kehidupan yang nyata. Nah di sini kita juga tahu saudara, ada bagian atau ada orang-orang yang hanya senang dengan kebenaran dan pengetahuan, tetapi lupa untuk melakukan kebenaran firman. Saya kasih contoh saudara-saudara ya, Prof. Senjaya memberikan contoh yang baik. Suatu kali ada seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anak. Nak, kamu bangun tidur, tolong bersihkan kamar. Simpel ya. Lalu kemudian setelah beberapa lama si anak itu dia membahas apa pentingnya membersihkan kamar. Lalu dia perbandingkan kamar itu ada banyak. Ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada kamar tamu, dan gudang. Kamar berasal daripada bahasa Yunani yang artinya ini. Dan juga di dalam bahasa Ibrani juga bisa disebut seperti ini. Apa pentingnya membahas untuk membersihkan kamar? Dampaknya seperti apa? Dan kemudian mamanya pulang. Nak, sudah bersihkan kamar? Saudara, ini gambaran betul ya yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terjebak di dalam intelektual dan akhirnya asik untuk apa? Untuk mungkin dengan bahasa rohani kita study Bible, kita pendalaman Alkitab, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu itu tidak salah. Bukan berarti kita anti dengan hal tersebut saudara, tetapi perhatikan apakah kebenaran firman Tuhan yang dipelajari itu akhirnya betul-betul kita mendapatkan message dan kemudian kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa hal tersebut kita tidak akan mungkin kebenaran firman Tuhan itu mengubah hati kita. Yang ada hanyalah menambah besar kepala. Kita makin tahu, kita makin mengerti, tetapi tidak pernah kita wujudkan di dalam keseharian, tidak pernah kita menjadi pelaku kebenaran firman. Dan akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya kita lebih mudah untuk menjudge orang lain. Kamu salah, saya benar. Teologimu ngawur, saya lebih dekat dengan sorga. Dan bukankah saudara hal itu bisa terwujud di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga saudara ini Yesus memberikan teguran dengan sangat keras. Di dalam ayat 12, ayat 13 ini digolongkan. Bagian pertama dan kedua ini sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan. Ayat 13, percaya sebentar kemudian mereka murtad. Artinya mereka mungkin dari awal belum sungguh-sungguh percaya. Lo kok bisa belum sungguh-sungguh percaya dengar firman? Sudah saya kasih gambaran seperti ini. Kita punya rasa bersalah ketika kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang lahir Kristen. Artinya apa? Dari kecil kita sudah dibawa ke gereja. Artinya kalau tidak ke gereja ada rasa bersalah. Nah sehingga waktu kita ke gereja rasa bersalah itu ditutupi dengan kita hadir ke gereja. That's it. Dan ketika kita dengar firman, sebenarnya bukan Kristus yang ada di dalam hati, tapi berhala-berhala. Berhala kenyamanan, berhala kenikmatan, berhala uang, semua ada di dalam hati kita. Sehingga waktu dengar, Yesus menyembuhkan kau, wah amin. Saudara, betulkah Yesus yang ada di dalam hati? Atau berhala kesembuhan, berhala kenyamanan, berhala kekayaan itu? Itu yang kita sembah sebenarnya saudara-saudara. Bukan Yesus yang sesungguhnya. Andai kata orang tersebut pernah kenal Yesus, pasti bukan Yesus yang sesungguhnya yang berasal di dalam Alkitab. Karena Yesus yang sesungguhnya bicara soal ikut aku sangkal diri, pikul, salib. Maka orang semacam ini begitu dengar pertobatan, begitu dengar salib. Oh no, jangan itu, buat itu aja tuh. Ya, yang ada di depan, yang
suka berteriak-teriak tentang firman Tuhan alias hamba Tuhan. Tetapi untuk kami pengen dihibur, kami ingin dapat berkat, kami ingin dapat mujizat. Sehingga saudara-saudara orang semacam ini seolah-olah dia bisa datang ke gereja rutin, bahkan setia, bahkan pelayanan. Tetapi belum pernah sungguh-sungguh bertobat. Hanya Kristen tradisi dan KTP. Nah oleh karena itu Yesus kemudian meneruskan saudara ya. Dan bagaimana orang seperti ini hatinya seperti tertutup. Dengar firman cocoknya untuk pasangan saya. Dengar firman cocoknya untuk bos saya. Dengar firman cocoknya untuk anak saya. Untuk diri, dia merasa diri benar. Saya sudah cukup dengar firman Tuhan. Nah tetapi Yesus melanjutkan bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah hati yang mendua. Nah, maksudnya apa? Hati yang mendua. Hati yang mendua di sini saudara-saudara artinya juga sebenarnya secara ciri-ciri mirip. Tetapi orang ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang ini sudah percaya sungguh-sungguh tetapi kadang-kadang konslet. Konsletnya adalah mereka dihimpit oleh kekayaan, mereka dihimpit oleh kesuksesan, kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Sehingga hatinya itu bercabang. Kadang-kadang kalau sungguh-sungguh dia mau bertumbuh. Tapi kadang-kadang ya karena kenikmatan dunia membuat dia lebih dengar suara dunia ketimbang suara Tuhan. Ya di sini kita melihat bagaimana ada anak-anak Tuhan yang mendua hati. Dan akhirnya apa? Dampaknya hidupnya tidak menghasilkan buah. Kristen sih, tapi sayang loh. Hidupnya tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena hatinya mendua. Nah kemudian Yesus berikan clue atau solusi cara mendengar yang benar atau yang keempat. Yaitu hati yang lembut. Hati yang lembut dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan segera tumbuh 100 kali lipat. Saudara bayang gini. Segera tumbuh 100 kali lipat. Tentu buah yang dimaksud adalah keserupaan dengan Kristus. Berkatnya saudara artinya apa? Hidup kita makin diubahkan. Kita makin bisa mengampuni, kita makin bisa mengasihi. Berkat yang dimaksud di sini 100 kali lipat bukan kekayaan, bukan kesembuhan. Kalau baliknya itu lagi saudara-saudara, bukankah itu sudah dibahas di cara mendengar pertama dan kedua? Maka ketika kita melihat anak-anak Tuhan yang berbuah 100 kali lipat. Di situ hidupnya makin serupa dengan Kristus. Dan kita melihat di sini saudara bagaimana Yesus berseru, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah pertanyaannya adalah, apa maksudnya mendengar? Saudara bukankah kita ini ya selalu mendengar? Dan Yesus maksudkan di sini, mendengar itu very complicated, bukan simple. Setiap orang pasti mendengar, tetapi pertanyaannya apakah dia mendengar apa yang mau ia dengar. Anak muda yang lagi jatuh cinta, begitu di WhatsApp, yang tolong jemput ya, langsung semangat saudara-saudara ya, langsung dijemput. Kamu di mana? Oh aku di sini, aku tunggu di situ ya. Oke siap. Gak ada hitungan 5 menit sampai saudara ya. Waduh macet-macet pun diterjang. Pokoknya tenang ya. Walau badai menghadang aku akan melewati segala masalah hidup yang ada untuk menjemput kamu. Mamanya telepon. Nak kamu di mana? Mama jemput dong. Ditutup HP-nya saudara-saudara ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana orang tersebut sebenarnya dia mau dengar apa yang ia mau dengar. Dia senang dengar apa yang dia senang dengar, bukan dia tidak bisa dengar. Nah sekarang pertanyaannya mendengar yang seperti apa? Kita melihat di bagian yang kita sudah baca tadi. Lukas 8 ayat 9. Waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu kepada murid-murid. Lalu kemudian murid-murid itu bertanya kepadanya. Apa maksud perumpamaan itu? Nah dalam bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa
ketika kita mendengar firman Tuhan juga melibatkan aspek kognitif, intelek, dan juga akal budi. Jelas saudara-saudara, namanya pendalaman Alkitab, kita pengen ngerti firman Tuhan itu sangat penting, sangat penting. Kita tidak bisa saudara mengatakan kita mengasihi Tuhan tanpa kita bertanya. Nah, murid-murid bertanya supaya apa? Supaya dia mengerti. Ya, kita lihat Matius 13 ayat 23. Ini bagian yang sama, yang paralel dengan Lukas 8. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Habis bertanya, mengerti. Kalau belum mengerti, bertanya. Tanya terus sampai ngerti. Nah, ini penting saudara-saudara ya. Jadi ini bukan sikap yang skeptis. Skeptis adalah dia tidak percaya. Pertanyaannya selalu mengarah untuk apa? Untuk tidak percaya. Tapi ini benar-benar anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, pengen ngerti, pengen tahu kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika semua sudah mengerti, kita melihat Lukas 8 ayat 15, menyimpannya di dalam hati. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah dengar firman itu menyimpannya dalam hati. Nah, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman dan kemudian kita ngerti dan bahkan kita puas untuk bertanya. Terkadang ada banyak anak Tuhan yang lupa untuk menyimpan dalam hati. Itu sebabnya saudara, hanya pengetahuan-pengetahuan tentang firman itu ada di dalam kepala tetapi tidak pernah masuk ke dalam hati. Tidak mengubahkan hati anak-anak Tuhan itu. Sehingga apa saudara, akhirnya hidup tidak bertumbuh. Saudara bisa bayangin ya. Tadi kita pakai contoh tadi, begitu banyak kamar-kamar yang dipelajari oleh anak. Mau dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya. Tetapi dia tidak pernah untuk membersihkan kamar itu. Dan dia punya pengetahuan-pengetahuan mungkin dalam ilmu arsitektur itu kamarnya itu keren-kerennya seperti apa, desainnya seperti apa. Tetapi dia tidak pernah untuk membersihkan kamar itu. Artinya apa? Sang anak mungkin dia belum kenal dan mengasihi mamanya. Dan di sini kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana ketika firman Tuhan ditabur itu kita simpan di dalam hati. Sehingga kita bisa dapat menyimpulkan, mendengar yang seperti apa yang dimasukkan Yesus. Mendengar, harus ada bertanya. Harus kita pengen ngerti. Harus kita pengen tahu, penasaran. Lalu kemudian kita ngerti. Kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian setelah ngerti kita tidak puas dengan mengerti, tetapi menyimpan di dalam hati. Dan saudara ketika nyimpan di dalam hati ini akan terus bergerak saudara-saudara. Bagaimana ketika firman Tuhan itu mengubahkan hati. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu dilakukan di situ ternyata firman Tuhan mengubah hati kita. Saudara bagaimana agar iman kita bertumbuh. Kita bisa melangkah sesuai dengan perkataan Tuhan, bukan? Ketika kita hanya menyimpan di dalam kepala kita, maka kita tidak akan mungkin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang anak muda yang belajar nyetir mobil, dia dikasih tahu banyak teori, bagaimana menyetir dengan baik. Tanpa dia mempraktekannya, hanya belajar apa itu persneling dan sebagainya. Bagaimana nginjek gas, nginjek rem, hand rem, bagaimana ngasih sen kanan, sen kiri, hidupkan lampu. Semua sudah tahu. Cuma satu doang yang enggak tahu. Dia belum mencoba. Tidak mungkin orang ini akan bisa menyetir mobil dengan baik. Demikian pula dengan setiap kita, saudara-saudara. Kita harus belajar, bukan hanya ngerti, mengalami tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini misalnya teladan dari Maria ibu Yesus. Luar biasa ketika dia mendengar
akan perkataan daripada malaikat. Dikatakan dalam firman Tuhan, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Sesuai dengan tadi ya, bertanya di dalam hatinya. Dia merenungkan akan hal itu, apa arti salam itu. Kemudian bagian selanjutnya, tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi artinya apa? Artinya Maria punya pekerjaan dalam segala kesibukan, tetapi dia rindu untuk terus konsen dalam firman Tuhan. Dan dia menyimpan di dalam hatinya. Kemudian kita lihat lagi Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hati. Dia juga punya respon untuk jadilah menurut perkataanmu itu. Aku siap untuk mengandung juru selamat dengan segala risiko. Aku siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Aku siap di dalam segala hal dan tantangan hidup. Aku melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah di sini kita melihat saudara-saudara sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Sebenarnya permasalahan utama yaitu hati. The heart of the problem is the problem of the heart. Ini hati. Yesus melihat hati. Dan Yesus berupaya untuk membereskan persoalan hati. Bukan persoalan agama. Agama bisa dilihat dari tampilan luar. Religiusitas, bagaimana orang-orang beragama pada saat itu yang dikritik oleh Yesus. Mereka beragama menutupi rasa bersalah. Tetapi dengan persoalan hati, ini problem spiritual. Spiritual di mana hatimu sungguh-sungguh tidak. Hatimu terkait dengan firman Tuhan tidak. Hatimu terkait dengan kepribadian Allah atau tidak. Nah di sini kita melihat saudara-saudara bagaimana Yesus concern membereskan persoalan ini. Sehingga Yesus perlu mati untuk menebus setiap kita. Kalau persoalan agama, Yesus tidak perlu mati. Tapi persoalan hati yang membuat agama juga menjadi rusak. Tidak mungkin diselesaikan oleh para pemuka agama. Tetapi harus Allah sendiri, yaitu Yesus, yang membereskan hati nurani kita. Dan Yesus betul-betul connect sama Bapa. Apa yang dilakukan oleh Yesus, disitulah dia sedang berbicara sama Bapa. Aku melakukan pekerjaan, Bapa yang mengutus aku. Pekerjaanku adalah pekerjaan Bapa. Dan dia selalu dengar-dengaran akan perintah daripada Bapa. Termasuk di Taman Getsemani, ada suara yang menggoda. Kalau boleh, jangan cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau boleh berlalu, godaan yang paling besar adalah godaan di atas kayu salib. Yang paling menderita, yang membuat Kristus itu harus terpisah daripada kasih Bapa. Tetapi perhatikan di sini, Kristus dengar suara Bapa. Biarlah kehendakmu yang jadi. Oh luar biasa saudara-saudara. Bagaimana Kristus itu membereskan persoalan hati. Sehingga saudara kita bisa melihat permasalahan ini sangat complicated. Persoalan hati tidak bisa dibereskan dengan performa. Dan saudara ada banyak anak Tuhan yang terus menuntut kalau boleh performa ditingkatkan supaya dapat berkat di dalam ibadah. Saudara, orang yang punya permasalahan di dalam hati semakin dikasih pembicara-pembicara yang kaliber, yang hebat-hebat. Hati gak beres, mau siapapun yang berbicara akan sama. Mau siapapun yang berbicara, saudara, mungkin dipanggil pulang dari luar negeri, saudara, ini pembicara terkenal hebat, saudara, hati persoalannya. Tidak terkait sama sekali dengan performa yang ada di mimbar. Maka kita melihat
kalau hati yang menjadi utama. Saudara, bukan berarti ini menjadi excuse hamba Tuhan jadinya khotbah asal-asalan dan tidak persiapan, tentu tidak seperti itu saudara. Sebagai hamba Tuhan yang baik tentu harus persiapan yang baik. Khotbah tidak membosankan dan seterusnya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan konsen terhadap hati, maka setiap kita juga harusnya melihat permasalahan yang sama. So, persoalannya adalah apakah kita melihat permasalahan hati ini. Hari Sabtu ini sudah waktu untuk berperang karena hari Minggu hati kita berperang melawan kuasa iblis. Apakah di hari Sabtu kita punya kegiatan yang terkait dengan hari Minggu? Saya kasih contoh. Ketika seorang yang memakai hari Sabtu begitu sibuknya luar biasa, dia pakai hari Sabtu, kemudian pulang malam saudara-saudara, lalu kemudian masih ada waktu lagi, kemudian nih ibu-ibu misalnya ya saudara, ini misalnya, waduh masih ada drakor nih, kita nonton lagi sudah berapa seri sampai habis drakornya, sampai tengah malam, kemudian sampai larut, waduh masih lagi mumpung besok masih libur, kemudian besok pagi bangun dalam keadaan yang letih. Demikian juga para bapak-bapak, nonton bola sampai pagi, saudara, sampai subuh. Apalagi nanti kalau Piala Dunia tahun 2026 nanti itu. Hari ini ya, tahun ini ya saudara ya. Nonton bola sampai pagi, sampai subuh. Kemudian bangun, lalu kemudian ke gereja. Saudara akan tergesa-gesa bukan? Dengan sikap hati yang tidak siap. Lalu kemudian saudara mempersiapkan diri sekedarnya mandi buru-buru sampai ke gereja. Kemudian mau nikmatin lagu, aduh kebelet saudara ya. Kenapa? Karena pagi-pagi belum siap-siap. Lalu kemudian setelah masuk ke WC, kemudian lama-lama kemudian masuk, lihat ibadah, aduh terus boring sekali, lagunya ini lagi, lagunya itu lagi, ngomel lagi saudara. Lalu kemudian dia bukannya bersyukur dengan firman Tuhan di dalam pujian, tetapi terus ngomel sama Tuhan, kemudian dengar firman Tuhan, kira-kira responnya seperti apa? Tidak akan mengubah hidupnya. Tetapi orang yang punya hati yang lembut seperti tanah yang subur, dia sudah mempersiapkan. Dia tahu akan berperang di hari Minggu. Hari Sabtu dia prepare. Tahu, dia ngerti. Memang Sabtu libur, dia bisa mungkin pergi makan dan senang-senang, pergi ke mall dan sebagainya. Tetapi tahu malam-malam dia udah mulai doa. Dia mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menyambut firman Tuhan, menyambut Tuhan di hari Minggu. Hari Minggu harinya Tuhan. Dia tidur tepat waktu. Dia tahu jenis seperti ini perlu doa dan puasa. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Hati yang keras ini perlu doa dan puasa. Nah kalau kebanyakan kita tenang, nanti hari Minggu terjadi keajaiban. Ini orang mengandalkan mujizat saudara-saudara ya. Padahal hati yang keras ini perlu doa dan puasa sungguh-sungguh. Untuk supaya apa? Supaya hatinya terlebih dulu basah. Hatinya dilembutkan. Sehingga waktu datang, dia udah siap dengan hati yang Tuhan. Saya siap untuk beribadah pada Tuhan. Saya siap menyambut firman Tuhan. Pujian dinaikkan, siapapun yang mimpin, siapapun yang menjadi worship leader, siapapun yang berkhotbah, di situ suara Tuhan berdengung, bergema di dalam hati. Sehingga message firman Tuhan sampai. Dan saya bawa pulang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, dan membuat saya berbuah. Saya rindu ini bisa terjadi di antara kita. Saya rindu saudara-saudara ketika kita dengar firman Tuhan, kita bisa betul-betul bertumbuh. Firman Tuhan tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja. Dan firman Tuhan itu akan membuat kita tahan di dalam pergumulan kehidupan kita. Ada 2 berkat dari mendengar. Ki Boris boleh maju ke depan dan kita boleh mempersiapkan diri. Setelah Yesus mengatakan akan hal ini, saudara-saudara, kita melihat ternyata perikop ini dilanjutkan dengan perikop berikutnya. Perikop berikutnya adalah tentang terang bagi sesama.
Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Ini tentang pelita. Menarik. Injil Lukas melanjutkan bagian firman Tuhan ini. Artinya apa? Artinya ketika dengar firman pasti engkau dapat berkat. Berkatnya apa? Bukan, sekali lagi bukan kesembuhan, bukan kekayaan, tetapi kau akan menjadi terang. Kau akan menjadi sinar yang bercahaya. Tetapi di sini tidak berhenti saudara-saudara. Bagaimana Injil Lukas melanjutkan lagi. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Lihat orang yang dengar firman, bertanya, simpan dalam hati, mengerti, melakukannya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana orang ini yang akan tahan terhadap badai. Orang ini yang akan kuat menghadapi pergumulan hidup. Ini bukan tahan terhadap banjir, saudara ya. Badai. Dan sengaja Yesus mengajak murid-muridnya, saudara perhatikan. Habis ceramah tentang perumpamaan penabur. Hei murid-murid, ayo ikut aku. Yesus tahu apa yang nanti dia akan lakukan. Murid-murid tidak tahu. Ayo semua ikut, naik perahu. Dan di situ Yesus izinkan badai terjadi. Yesus tidur terlelap di sana. Dan saudara, apa yang dilakukan murid-murid? Murid-murid panik. Padahal sebelumnya baru dengar firman Tuhan. Dia baru saja dengar tentang perumpamaan hati yang lembut, hati yang subur itu. Tetapi yang terjadi adalah murid-murid tidak percaya. Yesus harus menghentikan badai itu. Baru sekali lagi itu menempelak murid-murid. Kamu baru dengar firman. Kamu baru dengar firman tadi. Berapa jam yang lalu? Ayo percaya lagi. Ayo percaya lagi. Murid-murid kemudian percaya lagi. Dan cara seperti ini terus Yesus lakukan kepada murid-murid. Dan itu juga menjadi setiap kita bertumbuh, Yesus mengulang cara dan metode yang sama. Dan saudara, kita bersyukur hari ini sudah ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita untuk terus bertumbuh. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar? Seperti Martin Luther, dia berkata, we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Ini Martin Luther, tokoh reformator yang hebat. Tapi dia sadar, saya lupa sama Injil setiap hari, saya butuh Injil setiap hari. Roh penurut daging lemah. Dan kita bersyukur setelah dengar firman. Sabtu kita sudah persiapan, Minggu sungguh-sungguh dengar firman. Senin, YouTube Gereja Petra Indonesia sudah mempublishkan firman Tuhan di hari Minggu. Saudara tinggal klik, ingat lagi kepada firman. Hari Selasa, saudara boleh dengar firman Tuhan dari manapun itu. Baca buku renungan. Dan hati saudara akan makin lama makin subur. Kembali lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu kita tahu ini siap perang untuk hari Minggu. Iblis paling suka menjatuhkan anak-anak di hari Sabtu. Night club paling ramai hari apa? Sabtu bukan? Di situ cara iblis menjatuhkan. Tidak mungkin anak Tuhan Sabtu malam ke night club, hari Minggu cinta firman. Sudah itu mujizat, saya bilang kata seperti itu. Dia akan cinta dengan keduniawian, pakai gereja untuk menutupi rasa bersalah. Tapi kita percaya di dalam anugerah Tuhan, hati yang Tuhan ubahkan di atas kayu salib, Kristus sudah berkorban. Pertanyaannya, maukah kita rindu? Minta Tuhan ubah hati setiap kita. Minta Tuhan ubah. Seperti hati Tuhan. Menjadi suci, menjadi kudus. Seperti hati Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita tenang sejenak.